Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman sedama semua Sotiondu Namo Buddhaya. Terima kasih hari ini sudah kembali join kita di UKM Penelitian. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas ya sebelum kita awali sesi kita kali ini tentang mencari ide awal penelitian, selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencari ide awal penelitian dalam riset yang akan kita gunakan untuk keperluan skripsi kita. Seperti itu. Sebelum kita mulai, marilah saya pimpin untuk membacakan nama Karapata secara terpimpin. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddham bhagawantam atiwademi Swakhato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam Ibu Bapak. Terima kasih sudah join ke UKM kita pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini nanti akan berupa slide dan slide-nya pun nanti akan saya share juga ke grup di akhir daripada sesi ini. Jadi bagi Pak Ibu yang mungkin terlewat, minimal bisa menyimak lewat slide nantinya. Saya juga menyarankan kepada Bapak Ibu yang mengambil skripsi, apapun itu skripsinya di Nalanda gitu ya, dan dapat mata kuliah metodologi penelitian, tapi karena kita cuma punya 16 pertemuan itu tersingkat ya Ibu Bapak. Jadi saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu eh, join ke sini juga supaya pada akhirnya akan memudahkan riset yang akan Bapak Ibu lakukan. Karena di sini kita akan lebih secara komprehensif meskipun saya basis data basis keahlian saya kualitatif, tapi nanti ke depannya juga akan ada dosen lain yang membahas secara paradigma kuantitatif seperti itu. Jadi UKM kita ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang kelak akan melakukan penelitian apapun keperluannya, baik itu untuk skripsi atau untuk apa namanya untuk keperluan lomba, misalkan kalau dulu ada Mahaniti dan sebagainya. Oke, kita langsung saja, saya share screen dulu sebentar, mohon izin. Ya, ini saya perkenalkan diri dulu, mungkin baru bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam UKM kita malam hari ini. Ya, nama saya Majaputra Karniawan, Magister Pendidikan. Nah, saat ini sedang menempuh perkuliahan S3 di Fakultas Ilmu Agama dan Budaya Universitas Hindu Indonesia di Bali. Saat ini juga jadi dosen tetap di Prodi PKB Nalanda, seperti itu. Untuk S1 PKB, saya menjadi dosen tetap per 2025 ini. Seperti itu. Tapi dari tahun 2023 saya sudah aktif mengajar dan juga sejak 2024 lalu sudah membina UKM penelitian kita di sini. Saya memiliki pengalaman untuk penelitian dan pengkajian Tipitaka, pernah menjuarai Mahaniti Lokadama tahun 2020 dan juga temu karya ilmiah tingkat nasional 2019, yaitu dua-duanya juara satu nasional untuk bidang kajian Tipitaka. Jadi di sini saya dipercaya oleh teman-teman dari BEM dan juga dari Institut Nalanda untuk membagikan pengalaman saya dulu waktu zaman-zaman saya eh, berjuang sebagai mahasiswa juga, waktu itu mahasiswa S1 dan juga saya menamatkan skripsi dan tesis saya di Nalanda supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam menyelesaikan perkuliahan di Nalanda kita ini supaya kita nggak jadi mahasiswa penunggu kampus gitu lah ya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja. Ini
kita membahas tentang mencari ide awal penelitian. Di pembahasan kita hari ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita menentukan topik, bagaimana mencari rumusan masalah, bagaimana mencari tujuan, mencari metode, dan juga pada akhirnya mendapatkan judul penelitian. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu, bagi yang kemarin ikut UKM penelitian, masih ingat di 2 minggu yang lalu saya bahas tentang uh, apa itu ilmu. Ilmu itu objek formalnya apa? Ada 2 kata kunci, Ibu Bapak. Ilmu itu punya 2 jenis objek, yaitu alam yang terbentang dan kehidupan yang tergelar. Selama kita hidup, selama kita ada di alam dan kita melihat alam yang terbentang dengan segala macam masalahnya, selama kita hidup dan juga kita melihat kehidupan yang tergelar bersama dengan ribuan masalahnya, atau bahkan jutaan masalahnya itu ya, setiap hari ada aja masalah gitu ya. Selama kita bisa mengambil dan juga awas dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, itu kita tidak akan kekurangan bahan riset kita, bahan-bahan rumusan masalah kita. Bahkan kita tidak akan menjadi bingung apa yang mau kita kaji. Seperti itu di dalam penelitian kita. Hanya masalahnya memang kita memerlukan, kalau saya bilang itu memerlukan keawasan dan kejelian. Kecerdasan emosional kita atau emotional question kita itu memang perlu dilatih supaya kita lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, ada 2 alur berpikir Ibu Bapak. Kalau di sini alur berpikir secara garis besar yang akan dibahas dalam PPT ini ada 7 poin, tapi sebelum sampai ke 7 poin ini, izinkan saya kasih 2 alur utama dalam permasalahan di dalam penelitian apapun itu bentuknya, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Di dalam penelitian, baik itu kualitatif atau kuantitatif, usahakan cari masalah juga dengan 2 kata kunci, yaitu das sollen sama das sein. Das sollen itu adalah yang seharusnya, idealnya, atau yang propernya. Nah, ini Bapak Ibu boleh catat lah. Das sollen itu adalah yang seharusnya, yang propernya, yang idealnya. Sementara das sein adalah yang terjadi di lapangan, yang terlihat di lapangan, yang nampak di lapangan. Akan dapat dikatakan sebagai masalah penelitian ketika penelitian itu terdapat ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein. Misalkan idealnya seorang mahasiswa lulus dalam waktu 4 tahun, tapi kenyataan di lapangan ada yang mahasiswa abadi 6 tahun atau 7 tahun baru lulus. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang kemudian harus kita selesaikan dengan yang namanya penelitian. Seperti itu. Dan kalau penelitiannya seperti itu, masuknya dalam penelitian apa, Pak? Itu masuknya ke dalam penelitian ilmu-ilmu sosial humaniora yang membahas tentang kehidupan yang tergelar. Kalau kita membahas fenomena alam, itu biasanya penelitian untuk ilmu-ilmu eksakta atau IPA, kayak gitu, ilmu alam. Membahas tentang kehidupan yang terbentang, seperti itu. Kalau alam yang terbentang. Kalau kehidupan itu, kehidupan yang tergelar adalah untuk ilmu-ilmu sosial humaniora biasanya. Dan kita ilmu agama itu cenderung adanya di ilmu sosial, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita harus paham juga, sebelum kita membuat penelitian, kita punya 7 langkah yang harus. Poin pertamanya adalah menalar permasalahan yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan yang tergelar tadi, seperti saya bilang, pasti ada masalah di sekitar kita. Saya mungkin boleh bantu tanya lah ya sama Bu Dewi ya. Bu Dewi hadir nggak? Hadir Bu? Hadir, Pak. Saya Oke, hari ini hadir. udah ketemu masalah apa aja Ibu? Ya masalah banyak, Pak. Dari awal, tak, Pak? Satu aja atau dua lah? Dua lah. Satu, dua. Masalah ini, Pak. Kerjaan jurnal saya belum beres, Pak.
Saya sudah WA ke Bapak, belum dijapri, belum dibaca, Pak. Ah, serius? Sama juga dengan saya, Serius, Bu Pak. Dewi, belum apa-apa. Saya nggak cobalah nanti Bu Dewi WA saya lagi, kayaknya ketimpa-timpa chat. Jadi Oh, saya ya nggak udah, baca, Pak. Bu. Iya, saya udah Gitu. nyobain kirim sedikit, Pak. Oh yang jurnal sama Bante itu ya, yang sama Bante Jokwi ya. Enggak, sendirian. Oh Bante, oh beda lagi. Bante Joki beda sendiri. Saya beda sendiri. Aduh, Aduh, kayaknya ayo kelewat sih. deh. Coba dan nanti Bu Dewi Saya WA saya. ulang dah. Iya, Pak. Kayaknya ke itu saya nggak baca. Terus ada lagi Bu masalahnya. Kalau itu kan Masalahnya, masalah yang udah selesai itu. oh, masalah yang lain. Contohnya, Pak. Iya, apa aja lah. Apa aja tadi? Apa ya? Nggak ada sih, Pak. Cuman itu aja. Saya kesulitan belajar di situ aja, Pak. Di jurnal, Pak. Nah, ini kalau kebanyakan dari kita begitu, giliran kita butuh masalah menghindar, giliran kita lagi pengen hidup tenang, masalah itu Nah, datang gitu kan, kebiasaan kita begitu. jadi stres, Pak, sayanya, Pak. Iya, kalau Bu Swian ada enggak? Nah, Bu Suyan ada, Pak. Hadir, Pak, di situ, Pak. Hadir, Pak. Hadir Ya, ya? Ya, punya masalah nggak Bu hari ini? hari ini punya banyak tugas masalahnya. Masalahnya apa Bu? Banyak tugas, Pak Maja. Banyak Iya, tugas. Nah, kalau banyak tugas itu, baik Bu Dewi ataupun Bu Swian itu kan tadi sudah bilang, wah masalahnya banyak tugas. Kepikiran ganggu nggak nih? ganggu, Pak. Pikiran lah, Ganggu. Pak. Pikiran lah. Berarti Ganggu, jadi Pak. Nggak stres. bisa tidur. Iya, Pak. Stres, Pak. Nah, stres itulah yang kemudian menjadi masalah. Tapi Bisa saya kadang nggak mau dikatakan. pusing, Pak. Jadinya larinya Iya, ke makan, Pak. stres, Nganan dah. pusing, kayak gitu kan. Itu kemudian bisa menjadi masalah untuk diteliti. Yaitu masalahnya adalah frustasi akademik. Kayak gitu. Siapa tahu ada yang tertarik nih mau meneliti riset tentang ini gitu. Pak, Jadi kalau tertarik sama ini, Pak, masalahnya saya ini hampir sebulan ini di rumah sakit, Pak. Antara harapan dan apa ya? Nah, Dan gue inget tuh apa dilema lebih nih cocok di nih. ruang ICU, Pak? Itu sebenarnya saya jadi bingung. Sebenarnya saya ada lebih tertarik juga dengan tema itu, Pak. Tapi untuk mulainya gimana ya, Pak? Bu Inge itu di rumah sakit gitu maksudnya hari. Udah 1 bulan lebih nih, udah hampir sebulan setengah saya nunggu papa saya di ruang ICU. Dan semua semua Oh, itu mereka itu satu kita tinggal di kayak asrama rumah sakit itu dengan masalah mereka masing-masing. Saya justru tertarik untuk ngulik itu, tapi mulainya bingung. jadi gini kalau alur pertama kita kan menalar permasalahan yang ada di sekitar. Kalau tadi Bu Swiyan sama Bu Dewi itu stres karena pelajaran. Maka kita bisa catat yaitu permasalahan yang ada adalah stres akademik kayak gitu. Kalau Bu Inge adalah tentang orang nggak apa orang sakit nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya yang terjadi adalah apa yang mau kita teliti, misalkan keyakinan, resiliensi pikirannya itu sudah mereda kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa meneliti tentang resiliensi pikiran seperti itu. Nah, atau ada beberapa masalah yang lain, misalkan permasalahan apa namanya kalau yang di rumah sakit itu selain resiliensi pikiran adalah ekonomi atau apa kayak gitu. Atau misalkan selain resiliensi, selain ekonomi, biasanya lagi ngajar. Ah, sorry, maaf. Biasa orang rumah. Nah, selain resiliensi, selain apa namanya ekonomi, bisa juga misalkan kebosanan atau apa dan sebagainya. Jadi kita perlu menetapkan dulu satu yang ingin kita pilih. Biasanya satu masalahnya atau satu fenomenanya bisa mengandung lebih dari satu masalah kayak gitu atau kombinasi dari beberapa masalah. Misalnya tadi rasa stres, jenuh akademik biasanya ada rentetannya. Bisa aja permasalahan lain yang dikaji tentang proporsi tugas yang nggak ideal dan sebagainya. Jadi itu ada banyak masalah yang dari satu masalah aja bisa banyak fokus yang diteliti kayak gitu.
Dari satu fenomena masalah itu, kemudian kita memilih satu titik fokus masalah yang akan diteliti. Misalkan tadi dari Bu Dewi sama Bu Suyan, oke, kita putuskan, kita pilih adalah masalah stres akademik. Setelah kita sudah dapat garis besarnya, kita meneliti tentang stres akademik, kayak gitu. Baru kita tentukan topiknya. Misalkan kalau secara kualitatif gitu kan, topik stres akademik ini kita bisa jadikan sebagai contoh ya, persepsi mahasiswa semester akhir Institut Nalanda atau persepsi mahasiswa semester akhir prodi apa Institut Nalanda dalam mengelola stres akademik. Nah, itu judul kualitatif seperti itu. Rumusan masalahnya apa? Kita pasti semua mahasiswa itu pastilah. Ini logika ya. Ini postulat kayak gitu. Apa itu postulat? Postulat itu adalah pernyataan logis yang perlu dibuktikan. Dia udah pasti jelas seperti itu. Semua mahasiswa pasti stres secara akademik. Tapi untuk menguatkan postulat ini, karena kan penelitian itu tidak dapat berdiri atas dasar postulat aja. Tetap kita harus melakukan survei pendahuluan. Anda, Bapak Ibu, perlu meneliti di antara teman-teman Bapak Ibu. Diwawancarain satu-satu. Kamu stres nggak ngerjain tugas akhir? Stres banget, kayak gitu kan. Yang satu bilang stres. Satu kelas bilang stres semua. Kayak gitu. Satu kelas stres semua. Aduh, rambut saya sampai ubanan ini. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-temannya pada curhat, catetin aja dulu. Mau yang curhat, nggak anak jadi nggak kepegang, suami nggak kepegang, kayak gitu. Atau kerjaan jadi amburadul lah, mau dibilang apa namanya rambut pada putih, pala nyut-nyutan, minum kopi satu nggak mempan, bodrek tiga nggak mempan, catat aja nggak apa-apa kayak gitu. Dengan segala macam curhatnya, kayak gitu. Keluar jerawat semua, Pak. Iya jerawatan semua, aduh head kagak lancar, misalkan nggak apa-apa boleh catat aja. Itu adalah bagian dari pengalaman stresnya dia kayak gitu. Nah, setelah kita mencatat itu sudah jadi namanya survei pendahuluan kayak gitu. Misalkan dari 17 orang satu kelas kita, 15 mengaku stres, bahkan ada yang ngaku headnya nggak lancar, terus jerawatan, apa segala macam sebagai dampak dari stres tersebut. Nah, itu sudah bisa membantu kita untuk menegakkan rumusan masalah. Yaitu apa? Misalkan kalau kita mau jadikan itu kualitatif, bagaimana persepsi teman-teman semester akhir dalam mengelola stres, kayak gitu. Apa yang mereka lakukan, seperti itu. Kan idealnya mereka sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, punya kemampuan manajerial yang baik. Tapi kita mau ngeliat nih, kok masih stres? Apakah mereka punya kemampuan manajerialnya apa enggak untuk mengelola stres itu? Atau jangan persepsi mereka, bahkan mereka belum mengerti apa itu pengelolaan emosi gitu, atau pengelolaan manajemen stres itu belum mengerti, jangan-jangan mereka itu. Kalau mau dikaji secara kajian, ya tentu kita bisa membuka teori-teori yang relevan, juga teori-teori Buddhis yang relevan tentang manajemen stres kayak gitu, misalkan lewat meditasi dan sebagainya apa segala macam lah. Baru nanti setelah kita tentukan arahnya, sudah kita tentukan topiknya, kita mau membuat itu sebagai kajian atau sebagai kualitatif atau bahkan secara kuantitatif, kita survei, kita pakai teorinya siapa gitu. Misalkan saya nggak ngerti lah kalau kuantitatif teori siapa yang bisa dipakai kayak gitu ya kan. Kalau teori kualitatif kita bisa pakai teori resiliensi pikiran. Ya teori-teori apa psikoanalisa Sigmund Freud juga bisa, ego super ego bisa kita pakai kayak gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu aja nanti teorinya. Kemudian baru kita pilih rumusan masalah. Misalkan kalau dikualitatifkan berdasarkan data lapangan sebanyak 15 dari 17 mahasiswa semester akhir kelas A Institut Nalanda prodi PKB mengaku stres dalam mengerjakan tugas akhir. Maka di sini peneliti ingin untuk meneliti bagaimana persepsi mereka dalam melakukan manajemen stres dalam menghadapi tugas akhir. Nah, itu sudah rumusan masalah.
Itu rumusan masalah. Terus kemudian peneliti di sini menetapkan tujuan penelitian, misalkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi atau mengetahui bagaimana kayak gitu. Bagaimana persepsi mahasiswa semester akhir kelas A Institut Nalanda dalam manajemen stres guna tugas akhir. Seperti itu. Itu sudah satu rumusan masalah. Manfaatnya tentu untuk mengetahui. Biasanya kalau manfaat itu ada dua, manfaat teoritis sama manfaat praktis. Kayak gitu. Biasanya kalau di kampus-kampus kayak gitu. Manfaat teoritis bagi peneliti, bagi pembaca, bagi institusi apa, dan juga manfaat praktisnya juga demikian sama. Itu silakan nanti Bapak Ibu bisa mengarang indah berdasarkan tujuan dan rumusan masalah. Kenapa kok saya bilang mengarang indah? Karena ini menuntut kreativitas Bapak Ibu dalam mengolah kata dan mengembangkan pemikiran. Kayak gitu. Pak, pusing Pak. Udah pakai ChatGPT bisa, tapi tolong diparafrasa. Ambil idenya, tapi kalimatnya diparafrasa. Boleh, silakan. Kalau nggak diparafrasa, plek-ketiplek gimana Pak? Jangan, nanti ending-endingnya plagiarismenya tinggi, begitu dicek. Bayar Turnitin di Nalanda 25.000 kalau nggak salah, sekali ngecek gitu. Saya lupa ada tarif di perpus berapa itu. Pokoknya sekitar segitulah kalau nggak salah. Pak, Nah kata itu Pak kan, Freddy gratis, Pak. oh udah gratis ya? Kalau dulu sempat bayar. Oh, nggak tahu. Tadi kata Pak Freddy sih bilangnya kalau yang itu nanya ke Tendik, katanya kodenya apa, nanti di Tendik dikasih gratis katanya, Pak. Oh gitu. Iya, Bayar Pak tadi 30.000 Kalau untuk dulu tiga, saya tiga bayar 30.000 untuk 3 jurnal. tadi udah nanya Pak Sukanda sama ininya sama Tendiknya. Saya udah bayar, Bu. Oh, Nah itu ada yang makanya kalau seingat saya bayar cek plagiarisme ya karena emang dia juga pakai jasa kan dia premium kan gitu. Kalaupun kita ngecek sendiri di Turnitin atau apa biasanya juga bayar juga kayak gitu. Nah karena itu berbayar jadi tolong jangan apa-apa langsung dari ChatGPT kita langsung pindahkan ke jurnal penelitian atau ke skripsi itu sama aja ibu bapak buang-buang duit. Kita jadi ngasih sumbangan gitu ke ChatGPT ke apa ke Turnitin kan kita bukan orang kaya ya gitu. Jadi jangan coba-coba hasil dari ChatGPT diplek ketiplek copy paste pindahkan ke jurnal atau ke skripsinya Bapak Ibu. Seperti itu. Karena atau pada akhirnya akan sia-sia. Kalau sudah, baru ibu bapak tentukan metodenya mau pakai kualitatif, kuantitatif, atau kajian. Seperti itu, kajian pustaka. Barulah kemudian setelah dapat metode, misalkan maunya kualitatif, baru tentukan judul penelitian. Di sini karena permasalahannya adalah apa namanya stres akademik, yang mau kita lihat objek formalnya adalah bagaimana mahasiswa semester akhir bisa mengelola atau memanajemen stres akademik mereka, maka kita berikan judul persepsi mahasiswa S1 PKB semester 7 angkatan tahun 2024-2025 misalkan tentang manajemen stres akademik dalam menghadapi tugas akhir. Itu sudah satu judul penelitian. Masalahnya jelas yaitu kita ingin mengeksplorasi bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi tugas akhir. Itu cara kita membangun jurnal judul penelitian seperti itu. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut satu persatu. Satu, menalar permasalahan yang ada di sekitar. Ini pembahasan lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Gunakan perhatianmu. Cari permasalahan yang ada di lingkungan sekitarmu. Catat dan kumpulkan. Ini di sini di PPT ini kita kasih contoh satu, maraknya anak usia sekolah mengendarai kendaraan bermotor. Bisa juga mencari masalah dari isu-isu kekinian. Contoh, banyak fresh graduate Gen Z menjadi pengangguran. Baik itu yang nampak realistis ataupun yang tidak, sepele atau rumit, catat saja dulu bersama dengan masalah serumpun lainnya. Nantinya akan dipakai di poin identifikasi masalah.
Biasanya habis latar belakang ada namanya identifikasi masalah, yaitu membahas masalah-masalah serumpun yang terjadi dalam satu fenomena. Bu, fenomenanya satu tapi masalahnya bisa banyak. Contoh, marak anak usia sekolah mengendarai kendaraan bermotor. Itu fenomena. Fenomenanya adalah banyaknya anak usia sekolah mengendarai kendaraan bermotor. Masalah jadi setelah diteliti masalahnya apa? Mungkin satu, orang tua mengizinkan. Kedua, keterbatasan transportasi, gitu kan? Ketiga, misalkan apa namanya? Karena ada tren di kalangan anak muda nggak punya motor nggak keren, kayak gitu. Nah, ya setelah itu kan kita perlu wawancara dulu, kok kamu kenapa punya motor gitu atau apa segala macam. Baru nanti kita lakukan penelitian yang lebih mendalam sifatnya. Seperti itu. Dari situlah baru satu fenomena aja bisa menjabarkan banyak masalah. Kayak gitu. Sehingga kita perlu catat nih masalah-masalah yang serumpun. Kayak gitu. Nantinya akan kepakai di identifikasi masalah kalau untuk skripsi. Tapi saya dengar kebijakan terbaru di Nalanda sudah bisa menggunakan jurnal untuk lulus. Kalau Sinta 4 dapat B, Sinta 3 dapat A. Saya malah sangat menyarankan Bapak Ibu udah fix ngambil jurnal aja, nggak usah ngambil skripsi. Kenapa? Saya bilang, Pak, kok jurnal aja? Satu, Bapak Ibu nggak perlu mengarang indah panjang kali lebar kali tinggi. Karena jurnal itu rata-rata cuma 10 sampai 12 halaman saja. Paling banter 20 halaman. Biasanya itu pun jarang. Banyak kan 15, 12 kayak gitu. Bapak Ibu tidak diharuskan mengarang indah kayak zaman saya dulu. Kedua, skripsi pada akhirnya juga harus didigitalisasikan dalam bentuk jurnal. Jadi daripada kerja 2 kali, mendingan udah jurnal aja sekali. Kayak gitu. Terus ketiga, Bu, dari zaman saya dulu, itu skripsi saya aja, ini saya ngomong jujur, skripsi saya aja masih terpaku di ruang dosen, dan saya bilang dulu di manfaat penelitian untuk menambah kasana ilmu pengetahuan. Nambah sih nambah, tapi cuma jadi di ruang dosen, siapa yang baca? Kan kayak gitu, skrip tumpuk semua itu. Mungkin nanti 30 tahun, 40 tahun dia makan rayap doang itu pada akhirnya. Tapi kalau jadi jurnal ada di Google sama ya ada lah yang nanti satu waktu Bapak Ibu udah nikah atau punya anak atau udah ngajar, ini loh dulu jurnal saya waktu mahasiswa ada legasinya. Bener nggak kamu? Saya percaya Isa kamu. Mana jurnalmu sini? Pernah nulis jurnal nggak? Oh ini pernah. Kan keren gitu kalau pernah nulis jurnal kayak gitu. Mohon maaf saya komporin Anda buat bikin. Jadi itulah fenomena masalah. Masalah yang serumpun yang sudah dikumpulkan kita pilih satu. Kriteria masalah yang dapat diteliti tentu ada kriterianya. Yang pertama harus empirik dan realistis. Begitu. Ingat tadi dua kata kuncinya adalah das Solem dan das Sein. Das Sein itu perlu dibuktikan atau fenomena yang terjadi di lapangan itu perlu dibuktikan. Caranya gimana? Harus empiris. Empiris dibuktikan dengan apa? Misal dengan foto, difoto atau disurvei atau dicatat atau diobservasi. Gitulah. Observasi itu kita berdiri, diem, kita amatin, kita catat fenomena yang terjadi. Misalkan hari ini tanggal 4 Oktober 2025 di kampus Nalanda, Prodi PKB, kelas A, semester 7. Nampak anak-anak pada pusing megangin kepala sambil ngadep laptop, cenah gitu kan. Ngapain? Gara-gara pusing setelah mata kuliah seminar proposal. Gitu kan. Berarti stres tuh akademik secara secara nampak objek yang tampak mereka nampak stres kayak gitu. Nah, lalu kita wawancara satu-satu. Gimana hari ini? Stres gak mikirin jurnal? Stres, Pak. Aduh, kepala saya pusing, Pak. Aduh, Pak, darah tinggi saya naik, Pak. Jerawatan saya, Pak. Ubanan saya, Pak. Catat aja semua curhat-curhat cucol mereka itu. Catetin aja dulu, nggak apa-apa kayak gitu.
Mau ada yang curhat nanti, aduh saya kayaknya habis ini perlu pendupaan. Nggak apa-apa, catat aja itu. Catat-catatin aja. Justru itulah yang disebut empirik dan realistis. Kayak gitu. Empirik itu artinya benar terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita nalar dengan panca indera kita. Realistis itu artinya penelitian itu memungkinkan untuk kita riset. Gitu. Jangan kita meriset atau mencari tahu permasalahan yang di luar penelitian kita. Atau apalagi punya masalah dengan konflik kepentingan. Contoh, ilmu itu kan nggak bebas nilai gitu ya. Sebagai contoh gini, kita nggak boleh menggunakan egoisme atau menggunakan arogansi kita semata-mata demi ilmu pengetahuan, demi meneliti, itu nggak boleh. Sebagai contoh ya, kalau kita mau meneliti tentang dampak pornografi terhadap siswa SD, lalu kita pakai metodenya metode eksperimen misalkan. Yang satu pakai kelompok kontrol, 10 orang disuruh nonton porno, kayak gitu, anak SD gitu ya. Yang satu nggak nonton porno, 10 orang juga nih kelompok. Nah itu secara etika tuh sudah nggak realistis gitu loh. Kenapa? Ya kali anak SD kita jejelin film porno untuk diteliti persepsinya, itu hal bodoh, hal konyol kayak gitu. Tapi ada nggak yang terjadi kayak gitu? Ada. Tapi bukan di Nalanda, bukan kayak gitu. Nah itulah yang kemudian dibilang bahwasannya penelitian itu harus realistis. Maka kalau kayak gitu Pak, kalau kita mau meneliti hal itu gimana? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan pakai metode eksperimen. Pakailah metode survei atau wawancara untuk korban yang sudah pernah atau penyintas kayak gitu. Bukan berarti nggak ada korbannya kita korbanin orang lain. Itu mah sama aja kita jorokin orang. Kita kan kurang asem kita itu jadi peneliti. Aduh gitu kan. Bikin garu-garu kepala jadinya. Nah itu yang disebut dengan realistis. Atau kadang-kadang itu kan idealis ya, pengen membuat perubahan besar kayak gitu. Mau kaji tentang korupsi, tapi mengkaji tentang korupsi yang ada tiba sama koruptornya. Kamu siapa, punya backingan kuat nggak? Ya janganlah kayak gitu. Yang realistis aja udahlah. Yang penting Anda lulus S1 udah. Nah, khusus gitulah. Jangan terlalu idealis kayak gitu dalam membuat penelitian. Apalagi kadang-kadang kalau penelitian itu menyangkut harkat dan martabat organisasi atau individu. Biasanya itu akan terjebak atau terhalang dengan ethical clearance kita nanti. Apa itu ethical clearance? Ethical clearance itu adalah hal yang membuat penelitian kita bisa lolos secara etik. Baik itu oleh reviewer jurnal ataupun reviewer internal kampus kita. Kayak gitu. Biasanya kalau di kampus lain itu diterbitkan surat ethical clearance dari lembaga penelitian dan riset kampus, LRPM-nya atau LPPM-nya. Kalau di Nalanda mungkin nggak ada. Saya nggak ngerti juga lah internal kita gimana proses ininya. Mungkin ada, mungkin nggak ada. Atau mungkin saya yang kurang update lah tentang itu. Tapi zaman saya dulu bikin skripsi nggak ada gitu-gituan sih. Cuman tetap saya menyatakan di akhir bahwasannya skripsi saya bebas konflik kepentingan. Seperti itu. Nah ini diwaspadain. Karena kalau nggak apa, sampai skripsi Anda atau jurnal Anda didebatin sama orang karena menggunakan data pribadi atau mengganggu secara etika, bisa dicabut. Kalau dicabut resikonya apa? Ya gelar kita ikut tercabut kayak gitu kan, repot kayak gitu deh, kuliah capek-capek 4 tahun 5 tahun gelarnya kecabut gara-gara kita ketahuan ada persoalan etika. Coba bayangkan gitu loh, aduh pusing kita bakalan. SPD kita dicabut, capek-capek kita ngumpulin SPD. Kemudian yang berikutnya datanya adalah dalam cakupan kemampuan keilmuan Anda. Sudah pasti kalau Anda di penelitian ini ilmu Anda ilmu agama, keagamaan, pendidikan keagamaan, Anda jangan coba-coba meneliti ke arah matematika, kelenger nanti kayak gitu. Ke ilmu fisika atau kimia fisika kuantum, jangan kayak gitu. Itu harus linier kayak gitu. Linier gimana Pak? Boleh nggak kalau misalkan agak multidisipliner, misalkan sosiologi mampu. Yang penting masih bisa ada garis liniernya, ada agamanya di situ. Sosiologi Buddhis Pak boleh. Sutta Pitaka Pak boleh, boleh. Abhidhamma boleh, enggak boleh. Agama dan budaya Buddhis boleh, enggak boleh. Silakan sesuaikan dengan
bidang kemampuan dan keilmuan yang Bapak Ibu ikuti. Bidang Anda loh ya, bukan bidang dosennya. Karena dosen itu nanti akan dipilihkan oleh prodi siapa yang sekiranya mampu untuk mengkaji jurnal tersebut atau mengkaji penelitian tersebut. Akan dipilihkan yang paling mendekati oleh siapa? Oleh prodi. Jadi tugas Anda hanya pilihlah topik yang paling sesuai dengan Anda. Kemudian diusahakan tidak ada datanya dapat dicari dan dianalisis. Jangan cari hal yang datanya nggak penting. Kalau Anda meneliti nggak dapat data, Anda kerjain apa kan kayak gitu. Terus kemudian usahakan nggak ada friksi implikasi antara narasumber, institusi, dan peneliti. Ini yang tadi saya bilang dalam ethical clearance. Jangan sampai ada perselisihan pendapat. Kemudian kita menentukan topik nih. Tadi kan sudah milih masalah. Misalkan kita pilih tentang tadi orang bawa motor segala macam, ternyata ada fenomenanya juga, rupanya ada kepemilikan senjata tajam misalkan. Selain orang itu bawa motor, yaitu di dalam jok ternyata ditemukan senjata tajam, baik itu yang pisau lah, yang gear lah, yang rantai dipanjangin lah, apa segala macam. Itu kan biasanya kalangan orang-orang tawuran gitu, yang terlibat tawuran gitu ya kan. Nah, misalkan masalah yang dipilih kepemilikan senjata tajam di kalangan pelajar yang terlibat tawuran di Kelurahan X. Maka topiknya adalah kepemilikan senjata tajam di kalangan pelajar. Topik ini perlu diketahui untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Menentukan rumusan masalah. Setelah masalah yang mau kita teliti, kita harus buat rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah topik dan masalah yang sudah dipilih, difokuskan ke arah mana ya akan diteliti, lengkap dengan lokus dan sesuai dengan tujuan penelitian kelak. Ada kriterianya. Yang pertama, rumusan masalah harus berbentuk kalimat tanya yang dapat diteliti. Pak, tapi ada kampus lain yang berbentuk yang berbentuk bukan kalimat tanya tapi kalimat pernyataan kayak gitu. Boleh nggak Pak? Kalau saya akan menyarankan lebih baik itu menjadi pertanyaan supaya sekaligus menjadi pertanyaan ilmiah. Karena rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang harus dijawab kayak gitu. Bukan pernyataan. Seperti itu. Kalau saya menyarankan begitu ya. Tapi setiap kampus, setiap profesor, setiap dosen mereka punya argumentasinya masing-masing. Tapi kalau saya lebih senang menggunakan pertanyaan karena itulah memang tujuan kita meneliti. Karena kan berdasarkan dari filsafatnya aja kita meneliti itu karena ada dubito, ada keraguan. Justru karena di situ manusia yang selalu bertanya, mempertanyakan sesuatu, nah itulah jadi kita bisa tanya rumusan masalah itu ya pertanyaan sebenarnya. Kalau bagi saya gitu ya, tapi dosen lain juga punya argumentasi kayak gitu. Silakan aja kalau di kampus lain bentuknya pernyataan, yang penting itu mengandung masalah yang ingin kita kaji. Ada tujuan, ada gap berdasarkan konteks penelitian terkait sebelumnya. Pak Maja, Gap sebelumnya ini atau celah riset. tanya, itu rumusan masalah itu satu aja atau lebih dari satu? Untuk level S1 cukup satu. Kalau levelnya S3 biasanya 3. Kayak gitu. Menyesuaikan dengan level kita. Kalau dulu saya di Nalanda cukup satu lah, nggak usah banyak-banyak. Kecuali kuantitatif ya. Kalau kuantitatifnya 2 variabel ya X terhadap Y dan Y terhadap X kayak gitu kan. Kalau 3 variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan juga Y terhadap X2 dan X1. Biasanya kayak gitu. Kalau dia kualitatif boleh biasanya 2 atau 3. Kayak gitu kalau untuk tesis. Tapi kalau kualitatif skripsi cukup 1. Gitu. Cukup 1 aja biasanya. Kalau dulu saya waktu skripsi 1 doang. Bagaimana? Selesai. Kayak gitu. Dan Bisa biasanya kalau jurnal ya konkretnya Pak Maja, kalau saya mau meneliti sejarah yang terus merosot umatnya, jadi rumusan masalahnya apa penyebab umat datang ke wihara semakin merosot? Itu cukup ya permasalahan. kalau mencari apa itu kan gampang kayak gitu ya. Biasanya ada dosen yang nggak mau. Kalau biasanya akan ditambah apa dan bagaimana kayak gitu.
Kalau apa itu pertanyaan yang sifatnya aksiologis. Jadi apa dampak, apa implikasi, apa yang terjadi itu kan aksiologis yang juga terjadi di lapangan kayak gitu. Kenapa kok bisa terjadi kayak gitu kan? Mengapa mungkin di awalnya, yang lebih tepat bukan apa, tapi mengapa. Mengapa itu yang mempertanyakan persoalan eksistensial kayak gitu, secara ontologis. Nah, pertanyaan mengapa ini biasanya akan menuntut kita secara nggak langsung bertanya juga tentang bagaimana kok itu bisa terjadi itu artinya. Makanya saran saya lebih baik boleh pakai satu tapi tambahkan bagaimana. Kayak gitu. Boleh pakai mengapa tapi tambahkan bagaimana. Supaya penelitian kita itu mendalam. Gitu Romo. Ya, makasih Pak Oke, Maca. sama-sama. Oke, kita sambung lagi. Gap itu adalah celah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Celah ini bisa banyak. Bisa dari celah metode, celah lokasi, celah waktu, dan sebagainya. Nah, enaknya kalau kualitatif, metodenya sama, judulnya bisa sama, tapi lokasinya berbeda, itu bisa diteliti. Enak kualitatif gitu. Karena apa? Satu fenomena yang terjadi di satu tempat dengan di tempat lain bisa beda sebabnya dan kejadiannya juga berbeda. Gitu. Jadi enaknya selalu ada gap untuk kualitatif dan itu nggak akan habis. Gitu. Selama tempatnya beda. Ruang dan waktunya beda juga bisa beda. Gitu. Enaknya kualitatif itu. Kemudian menentukan tujuan penelitian. Penelitian ditentukan dengan menjawab rumusan masalah penelitian. Misalkan kayak tadi, bagaimana persepsi mahasiswa semester akhir Institut Nalanda. Nah, tujuan penelitiannya tinggal ganti kalimat tanyanya untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa semester akhir dan sebagainya. Tujuan harus bisa menampilkan manfaat dan goal yang jelas. Kalau dalam pembuatan jurnal, tujuan dan manfaat digabung dalam satu kalimat biasanya. Bedanya apa kalau di skripsi itu dipisah tujuan penelitian babnya sendiri, subbabnya sendiri, sorry, manfaat penelitian subbabnya sendiri. Seperti itu. Mengetahui bagaimana asal mula kepemilikan senjata tawuran siswa antar sekolah di kelurahan X misalkan. Ini adalah rumusan masalah. Nah, ini metode penelitian yang penting. Anda harus lihat dari masalah yang ingin Anda kaji berdasarkan rumusan masalah. Lihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian telah ditentukan, analisis metode apa yang paling tepat dengan masalah Anda. Cocokkan dengan tabel berikut. Kalau kualitatif itu untuk mempelajari pandangan, mengeksplorasi dan menginvestigasi masalah penelitian, mencari informasi temuan baru dari partisipan, informasi rinci tentang sekelompok orang dalam konteks tertentu. Kalau kuantitatif ini mix method itu dan kajian dan sebagainya itu juga. Silakan nanti Bapak Ibu baca dan pelajarin tabel ini, nanti akan saya share tentang PPT-nya, akan saya share, jadi Bapak Ibu bisa pikir-pikir di rumah sambil ngopi, sambil yang mau ngerokok ya silakan sambil ngisep rokok di rumah kayak gitu kan, kira-kira judul saya cocoknya pakai apa nih kayak gitu. Lihatin aja tabelnya dulu, plototin hari ini. Saran saya gitu, cukup Bapak Ibu nggak usah dengerin saya yeping, nggak usah dengerin saya ngomong panjang lebar, Bapak Ibu duduk sambil ngeteh atau ngopi, sambil mikir, ini saya kira-kira cocoknya kualitatif, kuantitatif, atau kajian. Kayak gitu. Nah, nanti biasanya ide-ide akan muncul tuh di dalam pikiran Bapak Ibu. Saya juga demikian soalnya. Makan kalau saya lebih konyol, Bu. Lagi di WC, lagi duduk sambil pagi itu baru bangun, lelungu, duduk di WC. Tiba-tiba kepikiran, wah bikin kajian aja. Buru-buru saya tulis. Kalau saya biasanya gitu. Keluarin HP, langsung saya ketik ke WA. Misalkan ke diri saya sendiri, saya WA. Kajian temanya ini tentang ini dan sebagainya. Jadi kadang-kadang pencerahan atau afklarung atau enlightenment itu munculnya justru saat-saat kita lagi bengong, lagi mikir kayak gitu. Jadi tabel ini saya akan guna pada Ibu ketika saya memberikan tabel ini kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu liatin tabel ini saat Bapak Ibu lagi santai dan rileks. Kayak gitu. Jadi nanti kalau saya tanya di sini Bapak Ibu pasti akan pusing. Pak, akhirnya mau ngambil apa kok? Aduh Pak, saya pusing Pak. Jangan, nanti aja. Pokoknya Bapak Ibu tugasnya habis ini ngeteh
lah santai pokoknya sambil Bapak Ibu baca tabel ini kira-kira nanti hasilnya apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa jawab sendiri pada akhirnya. Nah, ini kemudian tambahan terkait variabel. Variabel itu ada dua, variabel numerik, variabel dalam penilaian kuantitatif. Ukur. Objek kategorik. Jadi bedanya gini. Kalau penelitian kualitatif tidak menyebut variabel, tapi kita sebut sebagai objek kategorik. Tapi orang Indonesia biasanya latah dengan variabel. Kita biasanya objek kategoriknya apa? Begitu. Atau ada juga yang menyebutnya objek formalnya apa? Itu penelitian kualitatif. Kayak gitu. Nah, kalau kuantitatif itu kita sebutnya variabel. Jadi bukan objek, variabel. Gitu. Misalkan variabelnya pola asuh terhadap disiplin. Kayak gitu. Itu X-nya adalah pola asuh, Y-nya atau variabel dependennya adalah disiplin kayak gitu. Sebagainya kayak gitu. Itu bisa diuji dengan skala ukur. Nah, ini yang kemudian membedakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu maju penelitian ditanya sama penguji, apa variabelmu? Penelitian Bapak Ibu kualitatif. Awas kena jebakan Batman, ntar diceramain. Dalam kualitatif tidak ada variabel Bapak Ibu, adanya objek kategori. Nah, kayak gitu. Awas, itu biasanya pertanyaan jebakan Batman. Tahunan itu dari zaman saya kuliah, itu udah ada pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan klasiknya adalah, selain itu apa? Kenapa Bapak Ibu mengambil penelitian ini? Itu pertanyaan paling basic yang harus Bapak Ibu bisa jawab. Kalau Bapak Ibu bingung sendiri atau jawabannya, saya disuruh dosen Pak, aduh tamat sudah itu. Kayak gitu. Nah, kalau objek kategorik itu variabel penelitian dengan dalam penelitian kualitatif, objek tersebut tidak dapat diukur dan hanya bisa dikupas secara deskriptif. Ini contoh dalam terakhir menentukan judul penelitian, yaitu membuat rumusan masalah, memunculkan variabel, membuat lingkup penelitian dan sesuai dengan metode yang dipilih. Kalau kita udah dapat semuanya, baru kita buat contohnya. Studi deskriptif itu metode. Dalam judul itu mengandung metode loh. Misalkan studi deskriptif tentang kepemilikan senjata tawuran, rumusan masalah itu, siswa antar sekolah, objek atau variabel di kelurahan X, ruang lingkup. Jadi judul ini harus mengandung 4 hal ini minimal. Metode, rumusan masalah, objek variabel, dan ruang lingkup. Misalkan kayak tadi, persepsi mahasiswa semester akhir prodi PKB Institut Nalanda kayak gitu, angkatan 2000 berapa kayak gitu kan. Itu adalah persepsi adalah objek atau variabelnya. Kayak gitu. Sorry. Persepsi itu udah jelas kualitatif karena di balik kata persepsi sudah jelas kita mengarah ingin meneliti secara kualitatif. Jadi metodenya sudah pasti adalah kualitatif. Stres akademik itu adalah masuknya ke dalam objek variabel. Nah, mahasiswa Institut Nalanda bla 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 itu adalah ruang lingkup terhadap stres akademik dalam menghadapi tugas akhir. Nah, itu rumusan masalah juga. Jadi udah terkandung tuh, metodenya udah terkandung, rumusan masalahnya udah terkandung, objek variabel terkandung, ruang lingkupnya juga terkandung. Seperti itu. Ini terima kasih, sudah selesai kita pembahasannya. Kita lihat ini apakah ada pertanyaan di kolom chat. Kualitas pelayanan RS sesuai tidaknya penerapan hukum kesehatan, hubungan sosial antar pasien dan antar keluarga pasien. Ini bisa sekali Pak Edi Sadikin ya. Tapi pastikan sesuai dengan keilmuan Ibu Bapak dalam mengkaji. Karena kalau tidak sesuai, nanti pada akhirnya yang pusing adalah Bapak Ibu. Karena akan digugurkan oleh prodi. Itu. Nanti oleh dosen sempro akan digugurkan dengan alasan tidak sesuai bidang ilmu yang Bapak kaji. Seperti itu. Atau yang Bapak pelajarin. Ini kan prodinya PKB. Bahasnya tentang manajemen rumah sakit tentu nggak sesuai kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau misalkan
bidangnya ilmu komunikasi Buddhis IKB, lalu bahasnya tentang humas rumah sakit tertentu, paradigma Buddhis masih bisa itu, masih bisa. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Ini tadi tidak ada cakupan tentang mencari referensi ya, karena jurnal harus ada referensinya. Gini Romo, karena kan ini pembahasannya tentang mencari judul penelitian dulu. Oh, jadi Kita nggak sampai ke belum situ ke ya. arah sana, iya. Itu nanti minggu depan kita membahasnya ke arah sana, gitu. Itu yang yakin lagi pusing. Karena kita berpikirnya gini, kan nggak semua mahasiswa itu cepat-cepat gitu ya. Ada yang mahasiswa itu kalau mau ngomong, ada yang kecerdasannya maksimal, ada yang kecerdasannya sedang, ada yang kecerdasannya minimal kayak gitu. Dan kita harus memfasilitasin semua, kan semua bisa masuk, semua harus bisa lulus juga nih, jangan sampai ada yang nyangkut. Makanya kita belajar dari dasar juga kayak gitu. Ya kalau Bapak Ibu yang semester 7 udah lebih cepat kayak gitu ya maklumin nih, tapi ada mahasiswa kita yang semester 3, semester 5 gitu supaya bisa kebagian juga. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Ibu Bapak. Nanti untuk PPT akan saya share di grup ya. Seperti itu, nanti PPT-nya akan saya share di grup seperti ini. Dan mohon maaf kalau PPT biasanya saya nggak kasih modif-modif nih. Nggak saya bikin pakai Canva. Saya pakai apa PowerPoint aja. Bukan karena apa Ibu Bapak, bukan karena saya gaptek juga, tapi supaya enteng gitu. Kadang-kadang kita itu nalanda itu kekurangannya satu, diganggu sinyal. Ya gitu. Ketika ada masalah sinyal, pakai PPT yang berat-berat nggak bisa. Jadi lebih baik ya PPT yang ringan-ringan saja. Gitu. Ya, to the point ini lebih gampang Iya, lebih enak yang to pemahamannya. the point Ya. kalau saya mah pembahasannya. Nah, sebentar saya kirim aja ke grup deh sekalian biar nggak lupa saya. Takutnya saya lupa kalau udah tutup laptop pasti lupa. Oke, silakan Ibu Bapak ada pertanyaan enggak tentang pertanyaan hari ini? Nah, kalau tahun lalu biasanya nanti setelah paradigma kualitatif saya dibantu oleh Pak Henry. Pak Henry itu dosen PKB juga. Dia apa namanya megang bagian kuantitatif seperti itu. Tapi nggak tahu nanti teman-teman PKB, teman-teman UKM gimana? Apakah nantinya akan bareng Pak Henry lagi apa enggak? Mudah-mudahan bareng lagi ya supaya paradigmanya nggak cuma selesai di saya. Kalau saya kan kualitatif oriented gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu nanya kualitatif ke saya bisa bantu. Kalau kuantitatif, aduh, dulu jujur aja Bu, statistik saya syukur-syukur lulus kayak gitu. Zaman saya kuliah, jadi jangan berpikir dosen itu hebat segala hal. Enggak, kayak gitu. Kita juga manusia, ada yang bisa, ada yang nggak bisa kayak gitu. Jadi wajar lah kalau misalkan kalau yang saya bisa saya akan bantu semaksimal saya bisa kayak gitu. Kalau yang nggak bisa ya tentu saya akan alih tangankan kepada dosen lain yang menguasai bidang tersebut kayak gitu. Pak, Pak, Yuk, silakan Bu aja Fatma. bisa nanya. Ini kalau kan yang selama ini kita kualitatif, kuantitatif. Terus gimana kalau saya pakai umpama penelitian dan tulisnya menggunakan pendekatan normatif yang bertumpu pada kajian terhadap norma dan ajaran yang terkandung dalam teks kanonik Buddhis, umpama sutta, winaya, komentar, serta doktrin filosofis dari berbagai aliran. Norma tersebut dipahami sebagai sumber hukum Buddhis. Jadi maksudnya di sini Pak, saya hanya akan mencari dokumen-dokumen atau studi Oke. kepustakaan gitu. Kemudian saya melihat di sini intinya saya mau membahas Pak bahwa kenapa sih dalam ajaran Buddha itu kan tokoh utamanya itu Siddhartha Gautama, ajarannya itu ada. Terus kenapa ketika beliau meninggal jadinya ada 3 aliran? Memang akhirnya saya lihat ada dalam suta sebelum beliau meninggal itu ada suta di situ memang diberi kesempatan terbuka untuk menggunakan pemikiran sendiri gitu lah intinya ya. Ya, Tapi untuk itu jadi saya cuma pakai kalau penelitian normatif boleh nggak ya? itu masuknya kajian pustaka Ibu. Jadi nanti Ibu Yes, betul. Bu Fatma itu boleh pakai penelitian ini Suta-suta. menggunakan metode kajian pustaka atau studi pustaka. eh, Mm-mm. Terus kemudian analisisnya bisa pakai konten analisis yang paling sederhana itu.
Ya. Analisis datanya pakai namanya konten analisis kayak gitu. Oh, Eh, ya. Ibu mungkin bisa Deskriptif baca, boleh, boleh, harusnya S1 boleh lah. deskriptif boleh Pak ya. Kalau deskriptif Deskriptif. itu sudah masuknya kualitatif Oh yes, oke. gitu. Paling kalau saya sarankan Ibu boleh pakai kajian pustaka, metodenya teknik analisisnya pakai konten analisis kayak gitu. Oh Ibu konten bisa baca analis. bukunya Mustika Z dah tentang studi kepustakaan, penelitian studi kepustakaan. Ada itu di Google Books ada Bu, Ya Pak. bukunya Mustika Z itu. Bukunya siapa Pak? Maaf. Mustika Z. Nanti coba dah saya cari dulu lah. Masih simpan nggak ya saya bukunya ya? Mustika Z. Tentang metode studi kepustakaan. Justru saya agak menghindari mengenai kalau wawancara apa gitu, karena saya pikir kalau agak ribet, mending kita membaca di kepustakaan norma-norma yang ada, terus kan kita membandingkan atau kita melihat menganalisis kenapa dulu dari satu satu apa ya satu ibaratnya satu sumber, terus akhirnya keluar hal-hal yang seandainya mereka damai-damai ya nggak apa-apa, tapi kita harus jujur, ini tiga aliran kan kayaknya bersaing gitu. Jadinya kan kenapa dari awal bagus sumbernya satu kok jadi keluarnya jadi kayak kayak ya tidak akur gitu Pak. Itu kira-kira bisa Pak ya? Iya, bisa. Nah, ini Ibu, saya coba bahas terkait metode ya. Ya, Karena ya tadi Pak. ada dibahas tentang kajian. Ini zaman saya kuliah dulu, Bu. Dulu saya Ya dikasih Pak, nggak ini apa-apa. sama dosen sempro saya, Pak Sutris waktu itu Ya, dosen sempronya. Nah, kalau kajian pustaka, ini yang bagian tengah itu ada persyaratan kurang lebih skema penelitiannya kayak gini. Tapi nanti tolong disesuaikan sama pedoman yang baru ya, karena belum lama ini ya Pak. fakultas itu menerbitkan pedoman yang baru. Tapi garis besarnya aja ini mah. Ya Pak, ya. Oke. Nanti saya share juga lah di grup lah Oh ya Pak, pedoman ya. yang baru. Makasih banyak Pak, makasih banyak. Nah, jadi kalau bab satu apa kajian pustaka itu metode itu sampai di bab satu semua. Latar belakang, rumusan, manfaat kajian, tujuan kajian gitu ya, metode dan definisi istilah adanya di bab satu. Nah, bab 2, bab 3 dan bab 4 itu adalah gagasan pokok yang ingin kita kaji. Kayak gitu. Dan di tahap proposal dulu, kalau dulu saya itu diminta minimal buku 10 plus 5 sumber kitab suci. Usia buku maksimal 10 tahun. Dari sekarang, kalau misalkan sekarang 2025, maka bisa dipakai buku 2015, terkecuali buku itu buku sumber atau Kitab source suci ya. book. Iya, kitab Oh, suci mau tahun berapapun boleh dipakai, tapi tetap oh ya. usahakan pakai yang terbitan terbaru, kayak terbitan ITC atau Suta Sentral atau apa kayak gitu. Jangan Pak pakai yang maksud jadul-jadul. ya. Enggak, maksudnya itu kalau sumber kitab suci itu kan yang suta-suta Pak ya. Iya, misalkan Anguttara Nikaya, ibu kan ngambil Anguttara Nikaya punya siapa? Punya Dhamma Citaka, punya Wisma Sambo di karangan Dokter Lani Anggawatika, atau punya Dhamma Citaka, atau punyanya apa? Aduh lupa namanya. Pasiko Foundation kah? Punyanya siapa? Jadi yang terpenting di situ. Atau Oh ya punyanya Pak. di BS kah kayak gitu. Jadi ada banyak yang ibu pakai. Pakainya punya Oh siapa? Tuh. ya Pak, makasih. Jadi meskipun itu Anguttara Nikaya, tapi kadang-kadang ada penerjemah yang berbeda dari satu kitab itu. Gitu. Hmm. Nah, usahakan pakai yang terbaru, Bu, supaya penelitian Ya, kita ya tetap Pak. relevan. Kayak Baik gitu. Pak. Ya. Nah, baru bab 4 itu gagasan pokok 3. Enaknya adalah kalau kita pakai penelitian kajian, kalau judul kita di ACC, bab 4 itu kita tinggal dikit doang selesai kayak gitu. Bab 5 selesai udah. Nah, biasanya ini syaratnya itu kalau zaman saya dulu 5 sumber kitab suci di tingkat proposal, kalau di tingkat tugas akhir itu minimal 10 suta. 10 Oh suta ya. atau winaya atau abidama, yang penting sumbernya ada 10. Kayak gitu zaman saya Ya. dulu. Kajian Oh ya. Oh, oh. zaman saya dulu ya. Kalau pedoman yang baru, Oke. nah ini saya nggak tahu lah ini gimana ya. Kalau pedoman Ya. yang baru nih, Ya. sebentar saya coba cek dulu. Nanti ini saya share juga lah
kepada Pak, Bapak Ibu makasih. supaya ya Pak, Bapak Ibu bisa tongkrongin kayak gitu. Pak juga mau nanya, Pak. Kalau Ya, silakan. kebiasaan yang saya lihat itu kan kalau rumusan masalah 2, terus tujuan penelitian juga pasti 2 menjawab itu rumusan masalah. Kemudian Betul. kesimpulan, di penutupnya kesimpulan itu kan berarti kesimpulan dari permasalahan 2 rumusan masalah itu, kemudian saran dari kelemahan kesimpulan kita. Apa sama Pak ya? Kalau ini juga, Sama. Semua oh harus yes, 2, Bu, dari awal sampai akhir, Bu Fatma. ya Kalau kita membahasnya 2, bahkan sampai ke pembahasan itu, kalau itu enaknya gini, jadi Bu. 2 juta. Saran saya Ya. kalau Ibu kajian, bikin rumusan masalahnya boleh sampai 3. Kayak gitu. Terlalu tebal, Pak. Nanti kan ini cuma jurnal 10 halaman 15 aja, Pak. Nanti Oh, ketebalan. kalau Ibu jadinya jurnal ya cukup 1 aja. Tapi kalau skripsi itu Ya. harus 3 kalau bisa. Oh ya, ya. Supaya apa? Gagasan pokok 1, 2, 3 itu masing-masing menjawab 1 rumusan masalah. Gampangnya kayak gitu. Oh ya. Ya. Oke, Pak. Kalau Yes. kajian, kalau skripsi kajian ya, tapi kalau jurnal ya enggak lah. Dan saya sangat Ya, Pak. sarankan ya mendingan jadi jurnal aja, lebih enak. Iya, betul. Nah, ini pedoman yang baru Ibu, Bapak sudah dapat belum dari Prodi? Heeh. Tapi kalau yang ini Pak nggak ada formatnya di dalam kayak bab 1 itu umpama pendahuluan apa latar belakang apa nggak ada. Saya sudah lihat ini nggak ada kok kayaknya Pak. Oh, kalau nanti Justru lah yang coba 2000 saya punya kumpulan dari zaman saya dulu sampai yang terbaru itu ada. Nanti saya kirim semuanya ke Bapak Ibu yang ada di grup, itu bisa sedot dari yang dulu-dulu sampai yang sekarang kayak gitu. Kalau nggak ada yang di sini, Bapak Ibu cek yang dulu lagi. Nggak ada juga, cek yang dulu lagi. Sampai yang paling atas ini nggak apa-apa kayak gitu. ya Supaya Pak. Bapak Ibu punya pembanding kayak gitu. Mm-mm. Ya, soalnya kan kalau kayak jurnal beda kena kemarin yang Ibu Diang berikan memang lebih detail. Artinya dalam masalah itu ada pembatasan masalah, identifikasi masalah, ada pembatasan masalah itu kan kalau jurnal itu terlalu detail. Artinya nanti ketebalan, Pak ya. Sebenarnya gini Bu Fatma, kalau jurnal itu kan formatnya IMRAT ya, bukan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Iya, Kan IMRAT. IMRAT itu kan iya, introduction, metode, result and discussion, conclusion, ya kan? 4 itu ya, doang. cuman itu Pak. Ya betul betul. IMRAT gitu. Jadi kalau polanya IMRAT, maka kita harus sesuaikan dengan IMRAT itu. Nah, introduction ini sebenarnya sudah mencakup bab 1 dan bab 2 di dalam penelitian kita. Kalau deskripsikan. Metode ya bab 3 kayak gitu. Result and discussion itu adalah result itu hasil di lapangan sesuai penelitian kita. Diskusi adalah kita mengomentari atau kita memberikan interpretasi terhadap hasil temuan yang kita temukan. Baru terakhir konklusi itu kesimpulan. Nah, biasanya kalau di konklusi itu kita memberikan kesimpulan dan saran kita. Seperti itu. Pak, Pak, Kayak saya kan gitu. dengar kemarin katanya kan kalau kita mau supaya tidak buat skripsi, cukup kita buat jurnal, tapi harus di Sinta 2. Kemarin saya udah dapat Sinta 2, tapi dari apa Litbang Agama itu bisa pakai ya Pak ya. Ini Bu, kalau yang saya bisa share Pak yang saya dapat ada 7 jurnal yang sudah menurut Ibu sudah untuk Sinta 2 S1 ya. itu, Kenapa Pak? yang saya tahu untuk S1 itu cukup di level Sinta 3, Bu. Maksimal A. Oh, Kalau Sinta 2 itu kayaknya level S2 S3 deh. oh kemarin katanya kalau Sinta 3 kita masih harus diuji, Pak. Kalau Enggak, diuji kan Sinta katanya 4, Bu. nggak tahu, bingung juga. Yang katanya kalau bisa tanpa ujian itu dapat A itu Sinta 2 katanya, tapi Ini nggak tahu. Sinta 45 masih B. Sinta 1, 2, 3 itu nilainya A tanpa ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji begitu. Oh, sampai Sinta 3 bisa ya? Iya, biasanya Sinta 4, Bu. S1 itu Sinta 4 B, Sinta 3 itu A. Kayak gitu. Oh, oh, Sinta 3 aja, Bu. Kalau kita oh realistis ya, lah, Sinta 4, 5 itu kan rata-rata bayar 4 sampai 5 juta rata-rata. ya, ya Pak. Nanti saya lihat Sinta 3 aja Pak. Oke. Ah, Sinta 3 paling paling mahal sejuta. ya, 800 sejutaan kurang lebih kayaknya. ya Pak.
Ya Pak, ya Jangan Pak. terlalu Makasih idealis infonya kalau Pak. saya pikir gitu. Yang penting lulus udah. Udah, yang penting jangan terlalu idealis, lulus aja. Ya Pak, makasih. Tampak juga nggak apa-apa. Tapi Sinta 4 kan masih harus bikin skripsi Pak. Enggak kan? Enggak harus, Bu. Itu kan cuma di sidang doang. Oh, terus yang di sidang jurnalnya kita ya? Iya, tapi kan udah pasti Oh, lulus. Sekarang gini, kalau reviewer dari luar sudah menyatakan jurnal kita sesuai dan mereka berani terbitkan, ya berarti pertanyaan yang akan kita ditanya-tanya pun nggak akan signifikan dan nggak akan mempengaruhi apapun kayak gitu. Paling cuman untuk sebatas kita tuh menguasai bener apa enggak, kita meneliti bener apa enggak gitu loh. Normatif oh, aja kalau saya berpikir gitu. ya Pak, makasih. Jadi yang penting udah bikin jurnal, masukkan Sinta 3 atau Sinta 4, Ya, gak usah mahal-mahal, lulus, selesai kayak gitu. Gitu. Dan nantinya Bapak Ibu setelah lulus dari sini pun ada peninggalannya Bapak Ibu, yaitu berupa jurnal. Bukan dikata, lu bener gak kuliah? Bener nih, buktinya apa? Di ijazah itu bukan tanda Anda pernah berpikir. Ini saya pernah bikin jurnal, aman. Ini tanda saya pernah berpikir kayak gitu. Kayak gitu. oke Pak, Oke, mungkin makasih. itu aja dulu ya Bapak Ibu karena waktu kita sudah habis ini. Sudah tidak kerasa udah 8 lewat 10. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah join UKM kita pada malam hari ini. Minggu depan kita boleh membahas lebih dalam. Nanti topik Ya, kita UKM kan setiap 2 minggu sekali ya Bapak Ibu. Nanti topik untuk minggu depannya lagi akan saya share ke Sinta deh. Seperti itu. Nanti ya, biar Sinta yang atur untuk broadcast dan yang lain-lain. Nanti saya akan share juga ke grup pedoman-pedoman yang dulu-dulu supaya Bapak Ibu bisa pelajarin juga. Seperti itu. Mungkin kita Pak, tutup. boleh tanya sebentar, Pak. Bukan bukan masalah eh, bukan masalah materi ya. Saya kan baru semester 1 dari DU, jadi relevan nggak nih ikut UKM ini? Kalau saya perhatiin ini kan pesertanya rata-rata udah mau skripsi, mau tugas akhir kan gitu. Ya, makanya gini Pak Edi, uh, saya kan tadi sempat bahas bahwasannya UKM kita ini untuk menjaring semua. Dan karena kita ini dari ada yang semester 1, 3, 5, 7, kita mulai dari mencari ide penelitian dulu supaya apa? Yang semester 1 juga kebagian langkah kayak gitu. Ya, siap. Karena saya yakin yang bakal kepake itu justru bukan saat kita itu udah semester 7 aja, tapi mahasiswa yang semester 1 pun nanti pasti akan dipusingkan dengan penelitian-penelitian kayak gini gitu loh. Karena sekarang dosen-dosen itu sudah mulai meminta mahasiswa belajar menulis. Jadi kalau kita nggak terbiasa dengan bahasan-bahasan kayak gini, nanti akan repot seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa Baik, saya Pak. jawab, Pak Edi. Terima kasih banyak Ya, terima pertanyaannya. kasih, Pak. Ya. Kita on cam dulu yuk, Bapak Ibu. Mungkin bisa difoto untuk UKM kita ya hari ini. oh, ya. Ya, mohon izin, eh, saya bantu fotokan aja deh. Sebentar. Ya, sebentar. WA saya kadang-kadang agak lemot. Kan WA-nya lemot. Oke, sudah saya kirim ke grup Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mengikuti